pendengar, apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Dari SpongeBob dan Patrick. Iya Gelembung loh. Iya loh. Imajinasi. You use it or you lose it. Kan kalau mau berkembang kan harus kenal dulu yang mau dikembangkan tuh apa dan siapa. Betul. Mengenal diri, menerima, lalu kita bisa mencintai. Prosesnya. Selamat hari ini. Selamat hari ini. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Dan kita bertemu lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru. Iya kan? Iya dong. Ada bintang tamu yang cantik, yang terlihat sangat elegan. Belum tahu aja. Siapakah dia? Siapa? Mari Siapa kita ya? kenalan. Mem Nindi. Halo, krunya mana ini tepuk tangan? Krunya kok tidak tepuk tangan ini loh. Kayaknya cuma kita berdua aja nih Pak Bayuga. Udahlah, Mari nanti nggak kita usah dibeliin nasi kucing. Nggak usah dibeliin sate di tempat Butarmi. Sehat ya? Sehat. Sehat. Ya, diomongin sehat biar sehat terus. Harus berpositif thinking. Yes. Lalu kita mau ngapain? Oh, krunya baru ambil kursi. Oke. Mem Nindi seorang penari. Loh. Enggak loh. Iya loh. Enggak, aku tuh cuma seneng aja ikut latihan nari, tapi bukan yang pentas di mana. Tapi kan bukan. sudah disebut penari dong. Enggak juga, aku Lah, kok- keberatan dengan sebutan itu. Kok keberatan ya maksudku? Merasa gimana ini? Enggak cukup oke lah ya untuk disebut penari gitu. Oh iya Aku kah? masih menari itu kan buat aku kayak apa ya, sarana untuk mengolah diri gitu kan. Jadi ya, dan aku masih ongoing gitu. Jadi sementara kalau untuk pentas itu kan kayaknya harus sesuatu yang kayak almost final gitu loh. Iya. Nah, aku masih jauh prosesnya, masih ada banyak nilai-nilai yang harus aku hidupi supaya ya gerakannya itu meaningful gitu loh. Sedalam itu ya. Gitu. Tapi kita sih menyebut penari, setuju ya? Enggak lah, jangan lah. Aku Sudah suka. apa? Oke lah. Jadi merasa dirinya masih. Jadi apa kita sebutnya? Pelaku seni Apa ya? gitu ya? Pelaku penikmat, Ya, penikmat enggak sih? apa Karena kan sih? Ini aja deh, maksudnya apa aja lah disebut. Aku juga nggak terlalu memusingkan label sebenarnya. Itulah. Ya kalau misalnya lebih mudah disebut dengan penari ya bolehlah, tapi jangan harap menemukan saya di pementasan mana gitu. ya kita bikin pentas sendiri aja kalau gitu. gimana? Jangan bikin setuju ide ya? jangan bikin ide Tuh, baru. setuju. Nanti Igi yang ini tata lampu dan ini musik loh. Tapi aku kenal kamu loh, Egi. Hari ini krunya ini ya, Igi. Yang kemarin hari ini menjadi kru karena tidak ada yang lain. Terima kasih loh Igi sudah Terima nyiapin. kasih Igi sudah di-guide dengan dadakan untuk menjadi kru hari ini. Lanjut, sejak kapan suka menari? Oke, gini berarti Oke. dia suka menari. Nggak tahu ya. Aku tuh udah diajak nari sama ibuku sejak di dalam perut. Ibunya penari. Jadi dulu itu pernah ada acara kayak apa? Ada Pak Gubernur tuh datang ke kantornya Bapak. Terus penyambutan gitu tuh ada beberapa orang yang perlu nari gitu. Nah, salah satunya tuh ibuku, dan pas itu ibuku tuh lagi hamil aku gitu. Nah, itu pertama kali aku menari gitu. Menari. Yang aku Sejak nggak nyadari di kalau aku dalam nari. perut. Oh. Oke, tari klasik. Tari klasik. Tari klasik. Sampai sekarang yang disukai juga jenisnya Iya. klasik. Aku mencoba SMP itu kan di sekolah. Zamanku dulu masih ada muatan lokal nari kan. Mungkin sekarang masih ada juga tapi nggak tahu.
itu ada tari kreasi baru. Ya. Tari soyong waktu itu. Aku bisa sih energi gitu bisa, tapi feel-nya nggak se-feel kalau nari klasik gitu. Oke, jadi Mm-mm. penuh penghayatan karena tari klasik itu memang filosofinya kalau kita kulik sangat ini ya, sangat dalam begitu sebenarnya ya. Tidak hanya sekedar sebuah pertunjukan seni, tapi itu ada sesuatu yang memang bisa dibawa di kehidupan pribadi sehari-hari gitu ya. Jadi kan saya tinggal di Jogja sejak tahun 2000 kan, udah 21 tahun. Terus saya merasa karena aku tinggal di Jogja, bolehlah aku belajar tari Jogja gitu. Nah, waktu belajar tari Jogja itu saya belajar bahwa tari itu bukan produk, bukan tujuan gitu. Tapi itu iya, tetapi lebih ke sarana gitu loh. Jadi kalau misalnya Mangunan punya musik pendidikan, nah, musik pendidikan itu kan musik dipakai untuk belajar hidup gitu kan. Gitu. Nah, tari juga gitu. Tari itu dipakai sarananya. Tari itu adalah sarananya untuk kita belajar gitu. Oke, betul. Saya menangkap di sini karena dulu saya itu sempat menari gitu. Tidak sampai menjadi penari juga, tapi menari di beberapa tahun dulu gitu. Dan itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita pakai. Waktu itu merasanya di sehari-hari. Pertama, yang paling simpel itu perkara fisik ya. Itu kan seperti olah fisik yang kemudian cara duduk. Ini tentang tari klasik ya teman-teman, karena saya dulu belajarnya tari tradisional Jawa lah gitu. Postur tubuh, kemudian cara kita gestur, nafas dan sebagainya, itu yang paling simpel. Yang di permukaannya saja seperti itu. Nah, belum yang secara filosofis. Iya. Kalau begitu, apa yang Memnin dirasakan paling dalam kaitannya dengan menari? Apakah ada satu pengalaman yang kemudian itu sangat sangat personal tapi yang boleh diceritakan loh ya. Nah, tapi itu sangat ya bukan hanya permukaannya aja gitu. Misalnya dulu itu belajar tari pertama kali itu belajar berdiri. Oke. Jadi kan kesannya tuh cuman berdiri doang gitu kan. Tapi ternyata hari pertama itu ya bagaimana posturnya, tubuhnya gitu. Nah, di tari Jawa itu kan ada posisi mendak. Mendak itu semacam gampangnya menekuk lutut terus merendahkan posisi badan gitu ya. Tapi sininya harus tegak. Tapi ternyata nggak cuma sekedar gitu. Dia itu harus mendak, itu kan terus mengandung arti kita rendah hati gitu kan. Terus mengolah itu, lalu mendaknya itu juga bukan yang lutut cuman ditekuk gitu, tetapi dibuka, kakinya dibuka sehingga nanti pahanya itu bisa melumah gitu. Iya. Itu belajarnya begitu, maksudnya gurunya ngajarinya begitu. Nah, terus lalu melumah itu kan terus aku maknai sebagai kayak keterbukaan gitu ya. Jadi rendah hati, lalu ada keterbukaan. Nah, itu terus dalam posisi mendak itu nanti terus kita pembelajarnya itu belajar untuk sumarah gitu loh Bu Mat. Sumarah. Tami. Kita catat ya. Sumarah. Karena saya itu selalu kalau sudah kata sumarah itu selalu langsung ini tidak main-main, bukan sesuatu yang main-main gitu loh. Karena ketika seseorang sudah berada dalam level sumarah itu gokil sih. Itu gempurannya untuk bisa sumarah itu tuh gila gitu. Untuk sampai ke level sumarah itu seseorang biasanya sudah melalui jungkir balik, jatuh bangun, dibanting, diperes, berdarah-darah lah. Jadi ya nggak serem sih, maksudnya perjuangannya. Dan ini tuh saya tuh melihat Memnindi sudah di situ loh. Belum Bu. Tapi kesan yang ditangkap seperti itu loh. Gitu ya. Jadi satu sosok yang sangat bisa mengolah emosinya sendiri, bisa menempatkan diri. Itu kan perwujudan dari itu sebenarnya, dari sumarah yang tetap berjuang.
tak ceritain sesuatu Oke, ya. boleh. Nggak apa kan? Nggak apa-apa, yang penting Mbak Melindy oke untuk berbagi, boleh. Jadi aku tipe yang memvalidasi semua emosi. Entah itu marah, entah itu kecewa, senang gitu, aku terima gitu ya. Tapi dalam kehidupan bersama itu kan lebih mudah menerima emosi yang positif, gembira, ceria, lalu bersemangat gitu. Betul. Tetapi kan tidak bisa dipungkiri pada suatu hari aku merasa down, aku merasa enggak mood gitu, lalu lagi ada masalah dan sebagainya, bla 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 bla. Nah itu aku tuh punya kayak gelembung gitu ya. Iya. Nah gelembung ya emosi negatif lah istilahnya, itu tuh aku masukkan ke situ. Nah aku masukkan ke situ untuk nanti aku olah kalau aku udah punya kesempatan ngolah gitu. Sorry. Jadi ketika ketemu dengan orang aku bisa menampakkan emosi yang gembira itu, emosi yang bersemangat itu gitu. Tetapi aku tidak memungkiri bahwa aku sedang punya emosi negatif nih, tapi sedang aku kurung di dalam gelembung gitu. Gelembung. Nah, gelembung ini hanya aku yang bisa masuk, bahkan orang paling dekatku tuh kesulitan untuk mengakses itu karena memang aku tidak mengizinkan siapapun gitu. Nah, nanti kalau sudah ada kesempatannya, aku sudah tidak dalam kebersamaan dengan orang lain, aku akan masuk ke gelembung itu untuk ngolah. Jadi nanti supaya resolve gitu. Karena emosi negatif bukan untuk dilupakan, untuk ditinggalkan, untuk tidak dipedulikan, tetapi memang untuk ditangani gitu, diolah gitu. Itu jadi terus nanti bisa support kok, nanti terus bisa berubah jadi yang mendukung semangat tadi, mendukung gembira tadi, terus lovable, lalu caring gitu-gitu. Tapi ya ini ya, setiap orang punya cara untuk manajemen diri ya. Salah satunya dengan gelembung. Apa terinspirasi dari SpongeBob dan Patrick? Iya gelembung loh. Iya loh. Imajinasi. Saya tuh saya kan guru bahasa Inggris ya. Nah, iya. Terus tahun 2005 itu saya belajar Letterland. Letterland itu kalau di UK jadi semacam kurikulum preschool gitu, untuk early literacy. Nah, itu kan ada huruf Q besar. Ya. Ada huruf Q besar itu kan bulat, terus ada garisnya gitu kan. Nah, itu tuh penggambarannya quiet room-nya quarrelsome queen gitu. Jadi si quarrelsome queen itu kalau misalnya sedang perlu mengolah sesuatu, queen ya, dia masuk ke situ. Terus quiet room gitu. Nah, lalu pengalamanku dalam kehidupan menggereja gitu, itu tuh juga dalam keheningan kita menemukan suara Tuhan gitu kan. Waduh. Jadi keren. Aku mengadaptasi itu untuk aku pakai mengolah diri gitu. Ya, aku akan menciptakan quiet room gitu istilahnya. Terus apa ya? Terus kayaknya gelembung seru. Aku punya gelembung, nanti misalnya orang lain punya gelembung, terus nek umpamanya terus ada banyak gelembung bertebaran gitu kan, apik banget kan, itu kayak rainbow, terus ada orang visualisasinya gitu ya. Apakah kecilnya suka bermain gelembung tiup iya. sabun gitu? Iya, karena kita pakai batang pepaya. Anak jadul pasti tahu itu ya. Strugglingnya anak kecil zaman dulu. Belum ada mainan gelembung yang kayak sekarang tuh yang sudah dijual di toko, kita bikin sendiri pakai sabun colek. Ya, begitu. Gelembung. Wah, ini podcast hari ini sangat ini nih, bermakna. Jadi ini adalah obrolan tentang self management begitu ya, bisa dibilang begitu loh. Gitu ya. Salah satu trik untuk mengelola emosi, self control, seperti itu. Wow. Ada yang mau tanya nggak di sini krunya? Terkesima semua loh ini loh. Terkesima loh. Ya, apakah itu refleksi diri itu salah satu salah satu hal yang didapat lewat olah tari tadi? Ya. Karena dahsyat ya. Karena ini guru-guru saya tari itu
nah yang namanya guru pasti lebih berpengalaman, lebih tahu tentang pembentukan karakter ini gitu ya. Kita tuh nggak ada yang kayak dicontohi atau diarahkan, tapi setiap setiap pembelajar itu diminta untuk refleksi sendiri-sendiri. Kan perwujudannya kan gerak ya. Misalnya gerak begini gitu. Ngeruji ini namanya. Ya, ngeruji. Nah, ini tuh postur tubuhnya setiap orang kan beda-beda. Mari silahkan pakai badanmu untuk mewujudkan gerak ini misalnya. Ini kan harus ada penyadaran, oh tanganku ki melenek-melenek kabeh jempol misalnya gitu. Nah, ini gimana supaya biar tampak, kita olah sendiri, kita refleksi sendiri supaya nanti bisa mewujud gitu. Dari gerakan-gerakan itu ternyata wujud dari refleksi diri. Apakah di situ juga tercermin bahwa itu penerimaan diri ya? Kayak tadi misalnya bentuk tubuh setiap orang berbeda-beda, ada yang kurus, ada yang gemuk. Ketika dengan kita melakukan gerakan-gerakan ini, kita kemudian tubuhku seperti ini, tapi tetap bisa dengan apapun bentuknya ini bisa cantik, bisa tampil dengan prima. Gitu. Bisa ke situ juga ya? Bisa, salah satunya. Wow, memang menari. Iya. Ayo ikut nari. Mari kita, apakah akan ada sanggar tari Mangunan untuk guru-guru? Latihan bareng kali ya. Iya, tapi tari tradisional Jawa itu memang mengandung banyak sekali seluk-beluk gitu ya. Ternyata ini aku pikir nggak semua, nggak cuman tari Jawa ya. Cuman karena aku lahir di Jawa, dibesarkan dengan budaya Jawa, jadi ya aku taunya cuma Jawa. Sama, gitu. saya juga masih tahu ya itu doang gitu. Yang lain tidak bisa memberi komentar karena tidak punya data gitu kan, tidak punya pengalaman di sana. Tari, sudah berapa tari yang dilakoni? Ini menarik karena nah ini latihan nari itu udah banyak ya, maksudnya golek itu udah beberapa, serimpi juga udah pernah. Serimpi kalau nggak salah waktu itu enggak ding, waktu itu yang pentas di keraton itu tari persembahan, jadi masih new entry gitu. Gitu terus tapi menariknya saya itu bukan tipe penghafal. Jadi untuk menyajikan sebuah tarian yang utuh itu aku belajarnya itu kayak all in gitu loh Bu. Jadi guru tuh ngasih peratelan itu kayak daftar gerak di tari itu gitu ya. Terus gendingnya berapa ketukan gitu pokoknya. Terus aku melihat video teman yang sudah melakukan, terus aku mencoba. Artinya kan ada kognisi, ada psikomotor, ada afeksi gitu. Terus habis itu udah nanti misalnya perlu pentas sama teman-teman, ya udah pentas aja, bisa selesai gitu. Tapi nanti hari berikutnya gitu tuh aku tidak ada jaminan aku bisa hafal gitu. Tetapi kalau misalnya nanti ketemu gending lagi, gerakannya ini, kayak gitu. Jadi aku tidak punya data, aku hafal karena urutannya begini, enggak. Tetapi harus kayak lingkungannya itu kondusif gitu loh. Artinya ada gendingnya, ada ya yang diperlukan untuk bisa menggerakkan tarian itu ya baru bisa gitu. Berarti mungkin pertama tipe pembelajar auditori. Bisa. Kalau visual kan biasanya melihat gitu. Kalau auditori lewat rangsangan suara, ini membangkitkan memori tentang. Memang aku peka banget sih tentang suara ya. Waduh. Mungkin karena itulah kupingku caplang kali ya. Masa sih? Ya ini karena ketutupan. Jadi kan kelihatan. Tidak. Oke, sangat menarik nih mengulik tentang tari. Lalu tarian apa yang paling paling disukai inilah ya, sangat paling bermakna atau punya satu kesan pengalaman yang mendalam. Ini bukan termasuk tarian yang paling saya sukai. Saya punya tarian yang saya sukai. Terus yang ini tuh berkesan banget karena
Jadi di Yogyakarta itu ada beksan itu tari pasangan. Nah, itu antara Sri Kandi dan Surodewati. Ya. Sri Kandi itu karakternya halus, berwibawa, anggun gitu. Yang satu Surodewati itu lebih karakternya kuat gitu. Karakternya kuat, lalu strongnya kelihatan gitu. Bajunya aja kelihatan kan, hitam sama merah gitu. Ya. Lalu yang aku tuh selalu pengen banget nari Surodewati. Tetapi guru-guru selalu memasang aku di Sri Kandi gitu. Nah, pada waktu aku belajar awal-awal, ini kan termasuk tarian awal. Jadi tarian awal pertama itu kan tari dasar, lalu yang kedua Sri Kandi Surodewati ini. Nah, aku selalu protes sebenarnya gitu. Cuman kan ya mungkin karena basic dari keluarga ya, kalau ada orang tua bicara apa aku taat dulu gitu. Ya udah aku taat dulu deh meskipun aku nggak mau gitu sebenarnya. Tapi setelah kesininya, oh ternyata gurunya itu mengenali karakterku yang mendalam, terus aku dimasukkan ke Sri Kandi ini. Jadi aku tidak cukup bisa untuk menarikan karakter Surodewati ini dengan pengkarakteran yang sesuai Surodewati gitu. Aku lebih bisa nariin yang Sri Kandi. Jadi dari proses belajar nari Sri Kandi Surodewati itu akhirnya menyadari bahwa oh iya sih aku punya sisi lemah lembut, aku punya sisi anggun yang tadi Bu Tami bilang. Itu juga hal-hal yang perlu aku terima juga gitu. Tuh kan, bener gitu. Kan. Jadi memang yang ditangkap bahkan guru-guru tari yang sudah expert dalam mengenali karakternya itu gitu loh. Memang itu yang tertangkap gitu. Nah itu yang berkesan banget buat saya. Bahwa iya memang aku lebih bisa kenal aku gitu lewat tari-tarian ini. Jadi tari itu salah satu media untuk bisa kita semakin mengenali diri sendiri, gitu ya. Salah satunya begitu. Kan kalau mau berkembang kan harus kenal dulu yang mau dikembangkan tuh apa. Betul. Dan siapa. Mengenal diri, menerima, lalu kita bisa mencintai prosesnya, terus nanti ada refleksinya gitu. Jadi tarian itu begitu ya, sedahsyat itu loh. Wow. Itu padahal jadul loh itu. Artinya kan sudah ada sejak zaman purba kala. Tarian itu kan hal yang tapi leluhur kita punya media yang keren banget kayak gitu. Waduh, kita tuh harus bangga loh menjadi bagian bangsa Indonesia Nusantara ini yang kita itu diberi banyak sekali warisan-warisan yang kalau mau dikulik itu kayaknya nggak habis-habis gitu ternyata ya. Ini baru dari satu jenis ya, jadi tari. Baru tari ini kan sebenarnya masih banyak lagi yang lain kan. Itu akan semakin memperkaya pengetahuan. Wah, jadi kita mendapat pengetahuan baru hari ini. Jadi yang ingin belajar nari jangan ditunda-tunda, silahkan menari. Itu bisa ada banyak yang kita dapat. Kalau misalnya mau memulai dari wah karena aku pengen pentas itu ya itu nggak apa-apa. Maksudnya it's okay gitu. Artinya nanti di prosesnya pasti akan ada penemuan-penemuan kok gitu. Betul. Aku yakin setiap orang pasti punya kemampuan untuk merefleksikan itu gitu. Tapi kalau dilihat berarti gini, dari cerita-cerita ini tadi ya mengenai tari khususnya yang tari tradisional itu kemudian sebenarnya ketika kita berproses menari ini terus tahun demi tahun kemudian kita tuh bisa semakin menep gitu. Saya bahasanya apa ya? Iya, menep. Apa sih bahasa Indonesianya apa sih? Tenang gitu. Kita bisa mengendapkan. Jadi enggak emosinya enggak dar gitu, tapi kita endapkan dulu, diolah dulu. Bu Tami enggak ketemu aku beberapa tahun yang lalu sih, 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu mungkin mesti sengit banget kan. Masa sih? Ya pokoknya apa orang sedang sidik ngejak gelut gitu-gitulah. Tapi saya dulu juga gitu loh. Oh iya. Wah, ini sudah sangat mendingan. Kalau masih agak rese ya dimaafkan lah ya gitu. Tapi dulu lebih parah. Gitulah. Hah? Apa? Oh iya. Tuh, biasa kalau sekarang berantemnya sama Bayu Gajah. Kalau dulu sama semua orang. Sekarang itulah. Wow, perjalanan waktu semakin tua semakin kita tuh bisa ini ya dengan diri sendiri tuh kayak lebih damai. Lalu kemudian lebih oke diriku. Iya. Karena lebih kenal kan. Loh. Dengan apapun media dan perjalanannya ya. Asik. Obrolan wanita-wanita menjelang 40 tahun.
tahun depan aku 40 tahun loh. Masa? Nggak percaya. Lihat Oh, iya. KTP ku nih. Nanti dicek ya. Iya. Lah emang iya. Lah emang iya. Iya dong. Iya ya. Iya memang 39 maksudnya. Peres. Peres. Karena itu tadi, dengan kita meskipun kita bertambah usia, tapi ketika kita tuh istilahnya sudah mengenali diri, sudah mencintai diri kita sendiri, itu kemudian ada hal-hal yang terlihat lain gitu ya. Ya memang nek usia ya tetap aja ketok lah ya, Iya, umur segitu, tapi ada kayak kesegaran yang wow. Itu mungkin karena aku suka ini ya, suka merawat diri ya. Artinya gini, I take care of myself. Apa ya? Aku memperhatikan diriku. Yeah. Maksudnya aku menghargai diriku bahwa Tuhan menciptakan aku itu baik gitu. Betul. Nah, aku ingin menghayati itu gitu. Nah, ketika misalnya aku sembarangan, aku makan sembarangan, aku malas mandi atau aku malas bersih-bersih lah gitu. Itu kan badannya jadi nggak enak. Betul. Nah, itu berarti aku kurang bersyukur dong gitu. Catat Jadi- Mbak Yuga yang nggak suka mandi. Aku nggak ngomong Pak Bayu kalau ini tadi. Mandi ning resik. Mandinya ini raup. Oke, jadi tapi saya setuju karena dulu saya itu kalau pakai baju tuh pokoknya bajunya itu cuman kaos oblong yang paling kumel. Tidak suka pakai baju yang bersih. Udah gitu celana itu harus yang belel, sobek, pakai sendal jepit kemana aja kayak gitu. Cuman kemudian semakin kesini semakin ya meskipun sekarang bajunya biasa aja sih gitu, tapi semakin bisa oke, ini tubuhku itu diberikan Tuhan. Pemberian Tuhan, aku harus bersyukur dengan cara merawatnya. Ya minimal bersih. Kayak gitu sih. Kemudian enak meskipun ya biasa aja tapi dilihat orang bersih, kemudian oke lah. Sebagai Aku perwujudan. tapi bisa paham sih kenapa kita milih baju lama terus celana belel gitu. Karena kan fabric itu semakin lama dipakai, Semakin nyaman. dicuci, itu kan semakin nyaman. Iya Nah sih, itu sebenarnya kan sebenarnya yang kita arah kan nyamannya itu kan. Tapi kalau dulu kalau saya sih sama suka buat gaya-gayaan aja Oh, sih. gitu. Emang maksudnya begitu. Ya di umur-umur lalu Iya, lah iya, ya. Sekarang kan sudah menuju 40 itu semakin bisa bentuk kenyamanannya Iya. semakin bisa Dimaknai lain. begitu. Bahkan Mem Nindi itu untuk hal-hal sekecil itu pun ada refleksinya. Gimana itu? Ya itu tentang mandi, tentang bersih-bersih itu kan ada refleksi yang ternyata itu ada maknanya gitu loh. Tidak sekedar kita mandi tuh ya cuman wes mandi gitu, tapi memang ini kita harus bersih supaya enak di badan kita sendiri merasanya enak. Dan Aku suka feel good soalnya. Jadi terus aku berusaha untuk membuat itu gitu, merasa nyaman, merasa enak gitu. tapi itu juga yang kemudian ditangkap orang lain bahwa Mem Nindi itu ngelihatnya seger, cantik, bersih, glow up ya kan. Rapi. Skincare itu. Dia bener kan? Tapi pakai skincare itu juga perwujudan Iya kita sih. untuk ini ya, merawat diri loh. Betul, memang itu sih tujuannya. Nah itu berhasil sudah. Yang Gitu ditangkap ya. orang lain juga ngelihatnya kinclok melulu. Ya ini udah jam berapa? Udah sore. Yang di sini udah berkeringat, udah minyak di mana-mana. Yang di sana ini masih kinclong. Tapi memang ini apa? Tahu ya dari dulu tuh biasa aja, maksudnya kegiatan pergi dari rumah pagi pulang sore itu tuh sejak yang paling kerasa SMP tuh udah kayak gitu. Karena kan bapakku tuh selalu dapat rumah dinas di desa-desa gitu kan. Enak ya jalan-jalan nih. Pindah-pindah rumah terus aku tuh. Terus, asik loh. Nah, supaya bapak ibuku sih mikir supaya nanti sekolahku nggak ikut pindah-pindah, maka aku disekolahin di ibu kota kabupaten. Jadi jam 6 itu udah harus berangkat dari rumah. Misalnya dulu pernah dapat rumah dinas tuh yang bawahnya Gunung Kidul gitu, deket Itu buat daerah Gua mana ya? Sriningsih. Tahu nggak? Itu mana sih nama Klaten, anunya daerahnya itu, maksudnya desanya apa itu? kecamatannya Gantiwarno. Oh. Daerah situlah. Pokoknya Wedi masih ke selatan gitu. Yang naik
gitu kan. Daerah situ. Nah, itu kalau kan dulu sekolahku itu masuknya jam 7 kurang 10. Jadi aku jam 6 itu pokoknya udah harus selesai, udah harus siap diantar gitu. Kalau naik mau diantar sih, kalau diantar jam 6:15 masih berani lah. Tapi kalau aku pengen naik sepeda sendiri ya udah nanti setengah 6 itu aku udah berapa jam? Sejam? Kalau naik sepeda sejam. Nah kalau tahun dulu tuh naik sepeda sejam tuh nggak berasa ya. Sekarang juga nggak berasa kok. Kalau saya berasa bus sampai rumah sejam tuh cepet kok. Naik sepeda sejam tuh coba yuk kapan-kapan bersepeda. Nah itulah sudah lama tidak bersepeda ini ya. Wah, perlu olah tubuh. Sudah lama nggak olahraga. Ya, mari kita semangat habis ini. Iya. Tidur, olahraga dong, masa tidur. Oke, jadi berarti itu disiplin waktu ya kan, perwujudan dari disiplin waktu. Karena kalau nanti terlambat, gini-gini berarti jam 6 tek gitu ya. Terbiasa memanage segala hal yang ada di hidupnya. Bukan manage sih. Gini, jadi karena terbiasa dari dulu berangkat pagi pulang malam, jadi nanti kalau udah sekolah habis itu kan kegiatan ekstra apa, aku pengen ikut les apa itu kan dikasih sama bapak ibu. Terus nanti pulangnya itu sore kan jam 5 gitu. Itu biasanya aku ke rumah eyangku rumahnya di kota, di tengah kota. Terus nanti bapak biasanya ada rapat atau apa itu biasanya baru jemput tuh jam 9 gitu. Nah terus dijemput lah, kalau misalnya bapak nggak bisa jemput ya nanti minta tolong pak siapa orang kantor untuk jemput gitu. Terus udah habis itu pagi udah gitu lagi paginya dan tiap hari. Nah itu kan terus terbiasa sampai sekarang hidupku tuh juga kayak gitu, jadi penuh gitu loh jadwalnya penuh. Nah kan makin lama makin tua tuh. Nah badannya kan juga udah nggak sekeren dulu lagi kan. Ya betul. Kerasa pasti kan kalau udah tua tuh. Nah itu terus aku supportnya dengan yaitu aku harus bisa ngasih nutrisi yang baik, aku harus bisa training gitu yang baik. Kata dokter adikku sih sebenarnya, you use it or you lose it. Jadi kalau misalnya badanmu nggak ditrain, ya nanti akan cepet sakit gitu. Kalau kakimu sering ditrain diajak jalan ya emang sehat. Gitu. Tapi kalau jarang dipakai ya you will lose it, akan rusak, akan apa gitu. Iya, karena kita kemudian kalau nggak gerak itu rasanya jadi kayak berat gitu loh, berat apa. Jadi dipakai gerak sedikit, aduh udah males capek gitu, malah justru cepet capek. Tapi kalau aktif bergerak, berolahraga itu fit terus. Karena dulu itu ngerasa waktu SMA tuh kan ikut taekwondo tuh dulu, saking ininya menyalurkan energi yang ini kan, nggak bisa diem gitu, ikut taekwondo. Nah itu pengalamannya tuh ketika selama beberapa tahun ikut taekwondo itu rasanya badan tuh nggak bisa diem. Justru semakin aku kalau diem sedikit aku pengen ngapain ya, aku mau apa ya, dan nggak pernah males. Jadi mau berangkat dari pagi sekolah sampai sore, malam tuh di rumah terus masih ngapain ya, masih ting gitu loh. Aku nggak ngantuk ya. Iya. Aku pengen ngapain ya. Zaman dulu itu gitu. ya mungkin karena SMA tuh aku bisa loh sehari makan tuh 6 kali. Sama, tapi badannya dulu kecil segini. 43 Bu. Saya dulu 38. Sekecil itu, tapi makan 5 kali dan banyak. Oke. Gitu. Ya itulah ya masa muda. Good old days. Ya, always a good old days. Tapi dalam perjalanan waktu itu semua pasti ada yang berubah. Pemaknaannya nanti lain. Iya. Cerita yang ditinggalkan juga lain-lain. Tapi kita semakin mencintai diri kita sendiri. Oke, Mbak Nidi, untuk yang terakhir, satu kalimat untuk yang satu kalimat yang jadi pegangan atau mungkin yang kutipan yang paling disukai atau apa untuk menutup podcast kita hari ini? Aku pikir ini klise ya. Ya. Tetapi ini baik kalau kita bisa menyadarinya. Love yourself. Love yourself. Karena kita nggak bisa mencintai orang lain kalau nggak mencintai diri sendiri dulu. Betul itu sekali. Kalau mau dianggap egois dong mencintai diri sendiri, enggak.
bener deh, kamu nggak bisa mencintai orang lain kalau nggak lebih dulu mencintai dirinya sendiri. Justru karena kita akan mencintai orang lain, kita cintai diri. Selesailah dengan dirimu sendiri, baru beranjak ke orang lain. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Sama-sama. Wow, merinding till the end ya, filosofis. Ini sekali masih hari ada ini. lanjutannya loh kalau mau ada. Nanti kita ini di belakang kamera ya, kita ceramain itu Mbak Yuga. Terima kasih, selamat Sama-sama. menonton semua edisi podcast kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Sampai jumpa lagi, dadah. Dah.